jam 7 ada pucuk. Arah jam 7 ada pucuk. Giling. Jam 7. Saat ini, personil Satgas Operasi Damai Kartens 2026 melakukan pendalaman, penyelidikan, dan pengumpulan keterangan saksi untuk mengungkap pelaku serta motif kejadian. Hingga saat ini, operasi yang dijalankan TNI bersama Polri di Papua untuk meredam ancaman serangan KKB masih terus berlangsung. Berbagai upaya sudah ditempuh demi menghentikan aktivitas kelompok tersebut. Namun faktanya konflik bersenjata di Papua belum juga reda. Beberapa waktu lalu, pesawat Smart Air PKSNR diserang KKB di lapangan terbang Karawai, Kabupaten Yahukimo. Tragisnya, insiden itu menewaskan pilot dan co-pilot pesawat tersebut. Peristiwa tersebut menjadi pengingat bahwa situasi keamanan Papua hingga kini masih sangat rawan, meski intensitas kehadiran TNI dan Polri terus ditingkatkan. Dan yang lebih disayangkan, kejadian seperti ini bukan hanya terjadi sekali. Jadi jangan kemana-mana, karena beberapa menit ke depan kita akan membahas seberapa mencekam Papua saat ini. Ketika membahas konflik bersenjata di Papua, biasanya ada dua operasi yang sering disorot, Korps Habema dan Operasi Damai Kartens. Keduanya memakai pendekatan berbeda, tetapi sasarannya akhirnya sama, yakni menciptakan keamanan sekaligus menghentikan rangkaian kekerasan yang terus berdampak pada masyarakat. Korps Habema sendiri merupakan kependekan dari Komando Operasi Habema, sebuah operasi yang bentuk TNI untuk menyatukan kekuatan militer dalam menghadapi kelompok bersenjata di Papua. Operasi ini tidak diposisikan sebagai langkah biasa. Nama Habema bahkan dipahami membawa makna dorongan agar misi dijalankan dengan hasil semaksimal mungkin, mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menangani konflik tersebut. Berbeda dengan itu, Operasi Damai Kartens berada di bawah Polri dan berfungsi sebagai task force penegasan hukum terhadap kelompok yang dikenal sebagai KKB atau TPNPB OPM. Kegiatannya mencakup berbagai wilayah rawan konflik, mulai dari pengejaran pelaku kekerasan hingga pengungkapan jaringan distribusi senjata serta amunisi. Meski peran Korps Habema dan Operasi Damai Kartens terus diperkuat, perkembangan situasi di lapangan justru menunjukkan eskalasi yang semakin mengkhawatirkan. Awal Februari 2026 menjadi periode yang cukup mengguncang. Tepat pada 2 Februari, kelompok yang mengatasnamakan TPNPB OPM Kodap 16 Yahukimo di bawah pimpinan Kopitua Heluka melakukan serangan ke SMP YPK Yakpesni yang berada di Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Tempat yang seharusnya menjadi ruang aman bagi kegiatan belajar tiba-tiba berubah menjadi lokasi tragedi. Seorang guru bernama Daniel Date tewas setelah dikejar dan diserang di area sekolah. Tidak terjadi baku tembak, juga tidak ada perlawanan. Kekerasan berlangsung sepihak dan meninggalkan trauma yang mendalam. Sejumlah siswa yang melihat langsung atau mendengar kejadian tersebut dilaporkan mengalami ketakutan. Aktivitas belajar pun ikut terganggu, sementara masyarakat sekitar diliputi rasa was-was. Peristiwa ini menjadi sinyal kuat bahwa target kekerasan tidak lagi terbatas pada aparat, tetapi telah menyentuh ruang sipil paling mendasar, yakni dunia pendidikan. Beberapa hari setelah insiden di sekolah, situasi belum juga benar-benar tenang. 12 Februari 2026, seorang sopir truk pengangkut air bersih menjadi korban penembakan saat melintas di jalur Dekai menuju Lopon, Yahukimo. Saat kejadian, ia tengah menjalankan tugas rutin mengantar suplai air bersih bagi warga. Di tengah perjalanan, tiba-tiba tembakan dilepaskan dari sisi jalan dan mengenai bagian punggung kirinya. Walau sudah terluka, sopir itu tetap melanjutkan perjalanan bersama keneknya sampai mencapai area yang dinilai lebih aman. Setelah itu, ia dievakuasi ke RSUD Dekai, lalu dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Papua di Jayapura untuk penanganan medis selanjutan. Peristiwa ini memperlihatkan pola ancaman yang makin luas. Warga sipil yang menjalankan layanan dasar pun kini ikut terdampak. Bahkan distribusi air bersih, kebutuhan paling fundamental, tidak lagi sepenuhnya aman dari konflik. Sekitar periode yang sama, tepatnya 11 Februari 2026, ketegangan juga meningkat tajam di wilayah lain. Rombongan kendaraan PT Freeport Indonesia diserang di KM 50 kawasan Tembagapura, Mimika. Berdasarkan keterangan resmi, insiden bermula ketika personel Koramil 17104 Tembagapura sedang menjalankan tugas pengamanan. Lalu terjadi serangan bersenjata yang berujung kontak tembak. Dari peristiwa itu, 3 orang dilaporkan tertembak. Sarka Arifin Capa gugur, Sartuha mengalami luka, sementara seorang karyawan PT Freeport berinisial HR juga terkena tembakan.
Rekaman video yang beredar memperlihatkan proses evakuasi korban menggunakan kendaraan patroli. Security Risk Management Freeport dan situasi lokasi terlihat tegang dan aparat berjaga di sekitar area kejadian. Selain korban jiwa dan luka, muncul pula informasi bahwa 2 senjata api milik anggota TNI diduga dirampas dalam serangan tersebut. Walau belum ada konfirmasi final, kabar ini menambah kekhawatiran terkait kemungkinan meningkatnya persenjataan kelompok bersenjata di wilayah konflik. Serangan terjadi di kawasan strategis seperti area operasional Freeport tentu bukan sekedar persoalan keamanan semata. Dampaknya bisa melebar, termasuk pada stabilitas ekonomi daerah, mengingat kawasan tersebut masuk kategori objek vital nasional. Masih pada 11 Februari 2026, insiden lain dilaporkan terjadi di wilayah Danau Wage, Korowai Batu, Papua Selatan. Sebuah pesawat Smart Air tipe Cessna Caravan dengan registrasi PK SNR sebelumnya terbang dari Tanah Merah dan mendarat sekitar pukul 10:38 waktu setempat dengan total 12 penumpang di dalamnya. Sesaat setelah pendaratan, kru melaporkan adanya tembakan ke arah pesawat. Situasi yang dinilai berbahaya membuat kru bersama penumpang segera menyelamatkan diri dengan masuk ke area hutan di sekitar bandara. Beberapa jam kemudian muncul kabar duka. 2 pilot Cap Egon dan Cap Baskoro dilaporkan meninggal dunia akibat tembakan kelompok bersenjata. Di tengah peristiwa tragis itu, terdapat satu perkembangan penting. 13 penumpang termasuk balita dinyatakan selamat. Mereka berhasil dievakuasi hidup-hidup meskipun mengalami tekanan psikologis setelah kejadian tersebut. Rangkaian peristiwa ini menjadi latar sebelum memasuki fase berikutnya, yakni respons skala besar dari Satgas Damai Kartes bersama Korps Habeman. Menjelang akhir Januari hingga awal Februari 2026, aktivitas operasi keamanan dilaporkan meningkat signifikan di beberapa wilayah Papua Tengah, salah satunya di Distrik Kemru, Kabupaten Puncak. Juru bicara TPNPB OPM menyatakan bahwa sejak 31 Januari telah berlangsung operasi militer dalam skala besar, baik melalui jalur darat maupun udara. Mereka juga mengklaim jaringan internet di wilayah tersebut sempat dimatikan pada 31 Januari hingga 1 Februari, sehingga warga disebut kesulitan mengirim laporan ataupun dokumentasi situasi. Sementara itu, aparat keamanan meningkatkan patroli serta penyisiran di sejumlah daerah yang selama ini dianggap sebagai basis kelompok bersenjata. Informasi yang beredar juga menyebut adanya perpindahan warga sipil dari beberapa kampung menuju lokasi yang dinilai lebih aman. Dalam sejumlah rekaman dari lapangan, terlihat bagaimana operasi keamanan dijalankan semakin terbuka dan berlapis. Pasukan bergerak untuk membuka blokade jalan. Kendaraan lapis baja dijadikan pola patroli yang nyaris rutin. Sementara pemantauan udara memakai UAV mulai ditampilkan tanpa banyak ditutup-tutupi. Di tengah tren eskalasi itu, Satgas Operasi Damai Kartes 2026 bergerak berdasarkan informasi intelijen pada 10 Februari 2026 di Jalan Gunung, Kompleks Kalite, Kota Dekai, Yahukimo. Sekitar pukul 14:33 waktu Indonesia Timur, tim gabungan dari Subsatgas Lidik dan Intelijen mendatangi sebuah rumah kosong yang dicurigai menjadi tempat penyimpanan senjata. Setelah penyisiran dilakukan secara terukur, aparat menemukan satu pucuk senjata api laras panjang rakitan di bagian belakang bangunan. Barang tersebut kemudian diamankan sebagai bukti untuk pengembangan penyidikan. Kepala Operasi Damai Kartes 2026, Brigjen Faisal Ramadhani, menegaskan bahwa informasi yang berpotensi mengancam keamanan akan ditindaklanjuti tanpa menunggu lama. Temuan ini menguatkan satu indikasi penting. Di luar dugaan perampasan senjata atau pasokan dari luar, ada sinyal bahwa produksi atau modifikasi senjata juga berlangsung secara mandiri di lapangan. Sesudah penyerangan rombongan PT Freeport di KM 50 pada 11 Februari, perhatian aparat langsung mengarah pada pengamanan objek vital nasional. Evakuasi korban dilakukan cepat menggunakan kendaraan patroli SRM Freeport. Di saat bersamaan, unsur TNI Polri memperketat penjagaan di jalur-jalur rawan sekitar Tembagapura. Kawasan Mil 50 kemudian menjadi titik sorotan karena merupakan jalur strategis yang terkait langsung dengan operasi tambang. Selain memastikan korban mendapat penanganan medis, aparat juga segera melakukan pengejaran terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kontak tembak tersebut. Masih pada 11 Februari 2026, setelah insiden penembakan pesawat Smart Air di Bandara Korowai Batu, aparat langsung memulai investigasi intensif. Hasil pendalaman kasus kemudian mengarah pada dua kelompok yang dikenal dengan sebutan Batalion Kanibal dan Batalion Semut Merah. Kepala Operasi Damai Kartes menyampaikan bahwa kedua kelompok itu disebut berada di bawah komando Elkius Kobak. Penembakan dilaporkan berasal dari arah kawasan hutan di sekitar bandara. Terjadi tak lama setelah pesawat selesai mendarat.
Dalam insiden tersebut, 2 pilot, Kapten Egon Erawan dan Kapten Baskoro dinyatakan gugur, sementara 13 penumpang, termasuk seorang balita, berhasil selamat. Konflik ini memang belum sepenuhnya berakhir. Operasi keamanan masih berjalan dan dampak luka sosial maupun psikologis belum benar-benar pulih. Meski demikian, harapan tetap dijaga. Harapan agar dialog suatu hari bisa menggantikan suara senjata. Rasa aman kembali hadir menggantikan ketakutan. Dan Papua dapat berkembang dalam suasana damai, tempat anak-anak belajar dengan tenang, para pekerja beraktivitas tanpa cemas, serta keluarga menjalani hidup tanpa bayang-bayang kekerasan.